sebenarnya gini, kalau menurut gua ya, COVID ini bukan penyakit yang tiba-tiba aja gitu menurut gua. Menurut Ya, gua nih kayak banyak akal-akalan dari pemerintah, entah dari negara mana yang nggak usah gua sebut lah ya, negara-negara besar-besar yang memang mau mendominasi ekonomi dunia gitu loh. Soalnya oh. gini. Oke guys, ketemu lagi dengan saya Raymond di Race Channel. Hari ini bener-bener nyantai. Halo. Diam-diam kita berdua. Kurang kerjaan sih aslinya. Cuman kali ini konten yang kita bawa ini tentang beberapa hal yang lagi in mungkin hari ini ya. Lagi viral. Lagi viral banget. Kita sekarang udah mulai pakai masker terus. Kita Agak takut ya? agak takut. Agak takut. Bener ini sedikit scary sih ya. Hari-hari ini kita juga jalan juga ketakutan, ketemu orang juga takut. Apa sih yang mau kita bahas hari ini, yaitu tentang COVID. Ih, takut banget deh. Kalau kita dengerin itu, bagi sebagian orang ada yang nggak percaya. Bagi sebagian orang ada yang percaya banget. Sampai ketakutan banget. Yang katanya, takut lah nanti kena COVID gini. Ada yang merasa COVID itu konspirasi. Wow, endorse, ya kan? Itu kan, ya kan? Jadi yang kita bawa hari ini adalah tentang COVID. Nah, kalau dari mata aku sendiri nih, tes mengenai COVID tentang kesehatan yang udah pasti berhubungan dengan nyawa. Setuju. Setiap pagi yang gua angkat dari handphone turut berduka cita. Iya. Lu ngalamin gak sih? Ngalamin, makanya beberapa tahun lalu mungkin ya. Hah? Banyak meninggal info gitu. Tapi circle-nya jauh, Bre. Iya, ini Ini deket-deket loh, bro. tiba-tiba kemarin lebaran haji kan. Heeh. Selamat Idul Adha. Bawahnya innalillahi. Waduh. Innalillahi, banyak banget yang meninggal nih. Iya. Dan circle-nya deket banget, teman Jujur kuliah. aja kemarin Idul Adha kemarin itu tidak terasa Idul Adanya. Lu Nggak merasakan nggak? Nggak kerasa. Yang gua rasain justru tambahan, yaitu innalillahi, kalau enggak turut berduka cita, kalau enggak rip. Kalau gue sih nggak kerasa banget karena mertua dan kakak adik lagi COVID pas Nah, kan, bener kan? pas kemarin Idul Adha. Tuh, Jadi emang serem banget. Jadi serem. kalau kita ngomong apakah COVID itu ada, yang mati banyak, Bre. Makanya ada, bos. Kalau itu dinamain konspirasi, gue cuek. Aku aku misalnya nggak mau tahu lah. Tapi sadar gak sih, aku tuh adalah orang yang malah tidak setuju Nah, kenapa dengan kebijakan-kebijakan terkait COVID. Yes. Karena menurutku Ini nggak- ngomong dari sisi pemerintah, dari sisi ekonomi regulator. Oke. Kan kita ngomong kalau COVID itu ada dua kubu ya. Hmm. Kubu yang memang mereka pro kesehatan, ada yang pro Ya, ekonomi. yang fokus banget di masalah kesehatan sampai dibuat sama apa? Gugus tugas ya, apa? gugus tugas, satuan gugus tugas COVID. Satuan gugus tugas COVID, benar. Tapi di satu sisi juga dari sisi ekonomi ini berpengaruh sekali. Ngefek, bro, ngefek. Aku orang yang ngaruh sekali nih di bisnis ini, di COVID ini ya. Semua bisnisku terpapar lah. Oh ya? Dua-duanya. Yang coworking space nggak ada yang datang. Yang jualan beras, tokonya tutup. Iya ya. Jadi ambillah kalau kita masih punya tabungan loh. Yes. Lu bayangin yang punya bakso. Yang Nggak punya punya, Bos. warung bakso, ketoprak, atau yang mereka jualan kaki lima. Sampai waktu awal-awal COVID tuh, awal-awal PPKM tuh, PPKM darurat, Yep. di tempatku di Banyuwangi ada tukang sate bacok Satpol PP. Karena saking keselnya, Karena baru buka jam 10 lewat 5 suruh tutup. yang nggak dapat apa-apa, guys. Betul. Jadi nggak bisa kita ngomong. Itu yang susahnya di dua situ sisi. sih. Mm-mm. Nggak bisa. Kadang-kala kalau kemarin ya, kalau aku ngelihat selama PPKM yang udah diadain, mungkin belum level 1 ya PPKM awal-awal. Belum pedas. Kan sekarang level 4. Kalau lucu ini, sekarang pakai nama level 1 sampai level 4. Buat apa sih? Itu Buat apa pertanyaan, sih? Buat apa? Langsung aja PPKM diadakan lagi. That's it, selesai. Ini kan mungkin mereka Nah. memaksa para warganya untuk sekreatif mungkin buat konten. Akhirnya kita yang berdua sore-sore kayak gini. Ada level 4. Nah, makanya itu Pedasnya berapa cabe? pakai telur apa enggak? Makanya kan akhirnya ini ngapain sih gitu loh. Malah di kontekstualnya itu yang malah aneh gitu. Iya, betul. Jadi
Rada susah juga ya. Sekarang kita ngelihat, aku kemarin salah satu apa ya, ngelihat tukang apa itu yang sampai berantem tuh loh. Ibu-ibu katanya hamil. Oh, Ingat gak iya, sampai iya, viral iya. tuh? Yang di Palu, yang di Ah, Sulawesi. Satpol PP ngapain gitu loh sampai pukul begitu. Emangnya dia dikasih berapa sih untuk menutup seperti itu? Dia mempertaruhkan nama dan lain-lain apa gimana ya, Bro? Kalau itu taraf pendidikan ya. Oke, siap. Jadi, Paham gua masalah moral kalau itu mah oknum ya, oknum. Kita nggak bisa nyalahin Satpol PP melakukan sidak. Ya dia Tapi juga melakukan pekerjaan ya. pada saat oknumnya emang bego, Ya. No comment. tidak punya ya. pendidikan. Padahal ada juga Satpol PP yang memberikan sembako. Ya ada juga. Ada kan? Ada. Jadi kita ini ngomong tidak membela salah satu sisi yang jelek. Kita juga akan meluruskan. Memang ada di Loh, di Jakarta masalahnya itu. awal-awal itu kan mereka menutup para pedagang yang masih buka sampai jam sekian. Iya. Yang terkenal tuh yang Jakarta tuh, dia nutup sebuah counter handphone, tapi handphonenya diangkut. Buat apa dong? Nah, kalau itu ada maksud Jualannya tertentu, apa Bosku. terus? Hah? Nggak tahu Ngapain? makanya itu. Kenapa harus disita? Diajak ngomong lah baik-baik. Maksudnya dalam artian, Atau yang Bu. tukang soto ada yang disiram air tuh. Nah, iya. Ngapain sih gitu? Buat apa gitu loh. Toh ya nggak akan menguntungkan bagi dia. Hello, kalau kalian tahu atau Satpol PP sekarang ada yang nonton, tolonglah kasih mereka kesempatan untuk beres-beres. Bukan. Yang Dikasih salah itu pengertian bukan pulang dong. pedagangnya. Terus siapanya? Yang salah kerumunannya. Kerumunannya, ya. Jadi kalau misalkan Kerumunannya yang dibuyarin. betul. Kenapa Pedagangnya pedagangnya biarin jualan, diangkut? Bosku. Iya. Yang jualan cuma 1, 2, 3 orang. Aduh, dapat berapa sih? Betul. Nah, makanya itu. Sehingga kalau kita Betul, betul, melihat, omongan lu. melihat regulasinya, kan yang salah kalau berkerumun. Berjualan Bukan nggak salah berjualan. dong. Iya, Nah, betul, makanya Kalau itu. berkerumun, ya udah dibubarkan. Tapi yang berdagang jangan kau bubarkan. Soalnya Nah. itu banyak ya di Surabaya lah. Kemarin. Banyak, Bro. Di Surabaya ini paling banyak. 3 hari yang lalu deh kayaknya. Gua ke daerah Gunung Sari situ. Itu ada warkop, udah tutup. Warkopnya tuh udah gelap, udah ditutup, Tapi udah masih dimatiin diangkat-angkatin lampu. bangkunya. Tiba-tiba diangkat-angkatin, terus dia bilang, ini kenapa masih ada yang makan? Terus dia bilang, saya yang punya warung. Mau taruh di mana muka gue tau nggak kalau kayak gitu. Ini untung pakai masker, kalau udah kesel banget tau nggak. Kan lucu ya? Waduh, Kan udah saya yang parah. punya warung, masa saya nggak boleh makan, katanya dia. Lah iya, Oh iya juga ya. harus cari tahu dulu, ya kan? Bertanya dulu, jangan langsung gampar rata begitu gitu loh. Tapi in other way, Bos. Kan tadi kita ngomong, yang kesehatan, karena banyak yang mati juga. Nah, sebenarnya tuh kalau misalkan melihat kesehatan kan banyak nih teman-teman yang dari awal juga nggak berani keluar rumah. Betul bro, betul. Nah, gue nih punya satu teman nih, bukan Ya. teman sih, senior. Senior, Nah, oke siap. jadi saya di kampus dulu angkatan Harus. 46 di Teknik Kimia, beliau K31. Wih mantap. Dia mantan Kahima. Bisa telepon nggak bro? Nah. Lebih baik kita telepon Nah, ini- supaya fix gitu loh. Oke, beliau ini namanya Pak Hamdani Batasyam. Oke. Mau ya ditelepon gitu boleh kali ya? Mau Kita lah. ganggu dia sore-sore untuk nelpon gitu nggak ada masalah kali ya? Nggak ada, harusnya nggak ada masalah. Lu video call bisa nggak? Video call bisa, Pak. Yes. Namanya Pak Hamdani. Kebetulan dia adalah orang yang Bener-bener takut nih. nggak berani keluar rumah dari awal. Aduh. Nah, mungkin kita bisa tanya aja sebenarnya kenapa dan perlukah seperti itu. Yes. Kita cobalah kita Nah. dengerin dia ngomongin gimana nih. Angkat ya? Pas nggak diangkat lagi. Gak diangkat pula. Tapi masuk tuh ringing tuh. Ringing ya? Nah. Assalamualaikum. Om Halo, Desar, Pak. Salam. Om Desar. Apa kabar Pak Hamdani? Baik. Salam baik. kenal, Pak Gimana Andani. kabar? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, saya bareng Mas Ray. Siapa? Mas Ri. Ray. Nama saya Raymond, Pak. Oh, Ri. Oke. Ri. Nah, kita pengen nanya-nanya Pak Ham, kan Pak Hamdani itu adalah salah satu orang yang dari awal COVID sampai sekarang nggak pernah keluar rumah nih. Bahkan saya lebaran ke rumahnya Pak Hamdani nganter pempek, naruh di pagar gitu. Gimana Pak Betul, betul. menurut Pak Hamdani Ya, kebetulan, tentang COVID gimana Pak? Jadi saya, Mas Desar dan Mas Ri, saya ini kebetulan pasien kidney transplant ya, transplant ginjal. Oke.
Jadi sehingga saya diminta oleh dokter saya untuk lebih hati-hati karena menurut dokter saya ini saya komorbidnya komorbid berat begitu. Oke. Jadi sehingga saya mencoba dengan kondisi saya itu saya mengatur diri saya dan keluarga untuk lebih beradaptasi work from home ya. Kemudian segala sesuatunya dari rumah. Mungkin begitu singkatnya. Dan juga misalnya untuk belanja dan lain sebagainya saya sudah kerjasama dengan Transmarket dan Hero. Jadi mereka antar ke rumah. Seperti itu. Nah, kira-kira nih Pak Hamdani kan tidak keluar rumah sama sekali. Pekerjaan dilakukan dari rumah semua berarti. Betul, Dan gimana pekerjaan caranya? semua dimonitor. Gimana caranya mengantisipasi penularan itu Pak? Kan benar-benar melarang ketemu sama orang. Berarti Pak Hamdani juga tidak bersosialisasi sama orang manapun selama setahun, Jadi 2 tahun terakhir. awal-awal pandemi tahun lalu dari saya landing dari Jakarta itu, saya kan tiap minggu PP Jakarta Surabaya. Tanggal 12 Maret tahun lalu saya dari Jakarta Surabaya. Setelahnya tidak pernah ke Jakarta lagi. Cuman dalam kehidupan saya sehari-hari, saya tetap maksudnya ada berhubungan dengan yang lain. Tapi saya sangat jarang keluar. Setelah agak reda ya mungkin pada bulan-bulan April, Mei tahun ini, setelah Lebaran itu saya baru golf itu Sempet golf di Pakuwon. Ya sempat golf sudah keluar, tapi itu pun hanya golf aja. Dan itu pun dengan setelah saya suntik vaksin kedua. Oh, masih boleh Jadi divaksin ya Pak ya? Saya vaksin kedua itu di bulan Maret tahun ini. Oke. Jadi saya tetap ada berhubungan, tapi selalu 3M ya atau 5M itu selalu saya jaga. Jadi kalau apa-apa itu, kalau misalnya ada GoFood ya atau kiriman dari Tesar misalnya. Nah saya beli UV besar, UV di rumah, kemudian ada makanan apa-apa saya masuk situ dulu, kemudian sampai segitunya. jadi packingnya, jadi Iya, kan di iya, luar iya. packingnya, jadi tidak kena direct. Kalau dengan perlu makanannya Tesar ya. waktu kirim itu harus di fogging dulu Pak. Oh enggak di fogging sih, ditaruh di box UV aja. Ditaruh di box UV. Gedenya setesar ya Pak? Kemudian 5 menit ya. 5 menit. Nah, kemudian baru diambil, taruh di luar begitu. Atau kemudian packingnya dibuang. Kalau yang GoFood itu buang dulu packingnya, setelah masuk UV itu kemudian baru makanan dipanasin di microwave selama minimum 30-60 detik. Nah, gimana caranya Pak Hamdani menghimbau orang-orang yang memang sepertinya keadaannya sama kayak Pak Hamdani, tapi bahkan mereka harus keluar nih Pak. Gimana nih himbauannya kira-kira nih? Tetap ya kalau kita keluar ya karena urgent atau hal-hal yang kritikal misalnya, itu kita harus kalau sekarang kan wajib ya memakai double masker, menjaga jarak dan make sure orang yang kita mungkin bicara itu kita kenal dan dia juga sama-sama prokesnya ketat dengan kita. Iya. Nah kalau orang-orang yang prokesnya yang kita tahu tidak ketat, kalau bisa kita menjauh dulu dengan baik ya sehingga tidak tersinggung misalnya. Tapi tetap kita harus make sure kita menjaga diri kita dan juga menjaga orang-orang di sekeliling kita. Iya, lebih. Karena Ya bro, tadi kan kita udah pada nelpon ya kan, si Pak Hamdani ya kan. Pak Hamdani ya ketakutan ya wajar yang dia punya penyakit bawaan ya. Dan kan orang seperti Pak Hamdani nggak cuma satu Pak. Iya, banyak pasti banyak. Banyak. Nah masalahnya nggak semua orang kayak Pak Hamdani yang punya comorbid kayak gitu bisa bertahan di rumah. Iya, itu pun dia udah rada nggak tahan loh. Dia tadi ngomong dia main golf. Iya. Setelah dia vaksin, bener gak sih? Memang orang ya untuk tahan di rumah itu sulit bro. Sulit. Iya kan? Pertama, iya kalau kayak Pak Hamdani enak kali ya. Kalau yang orang jualan bakso tapi dia punya penyakit diabetes. Lu pernah mikir nggak ayo? Dia jualannya gimana? Itu, regenerasi dong anaknya. Turunan. Anda, saya sudah tua, Anda sebagai anak
harus ABCD gitu. Kalau ngomong-ngomong gini, kita kadang-kadang suka nyeletuk, ini waktunya orang-orang yang punya duit harus ngelihat ke bawah, bro. Betul. Iya kan? Nggak bisa dia ngelihat ke atas terus, ngelihat masa depan dia terus. Gue tuh sebenarnya dulu punya ide sih tentang nih orang-orang kaya. Kan kalau kita ngomong antara grupnya kesehatan sama grupnya ekonomi nggak akan ketemu lah. Betul. Kecuali memang shareholder atau stakeholder yang ada di sini benar-benar diatur. Yang menengah ke bawah, yang menengah, dan yang di atas. Iya. Yang di bawah berarti kan harus dapat kompensasi kan? Betul. Ada nggak? Kemarin udah ada tuh. Tapi apakah terdistribusi? Tapi akhir kan keluar kan dari regulasi pemerintah kan dapat upah 1 juta. Untuk mereka yang pendapatannya menengah ke bawah. Nah, menengah ke bawah itu gimana, Bos? Nah itu, lu tahu nggak sih? Se-Indonesia paling cuma 5% paling, ya? Bukan, yang disiapkan hanya untuk 10 juta orang. Oke. Ya terjadinya bunuh-bunuhan, guys. Ya nggak tahu kan siapa yang bisa dapat. Masalah kan menengah ke bawah belum tentu punya rekening ya? Betul, apalagi yang di desa-desa. Sekarang, aduh, nggak bisa. Istilahnya gini, paling tidak sudah ada goodwill lah. Ya udahlah, kita menghargai pemerintah, oke juga lah. Yang kedua yang menengah. Yang menengah itu kan yang mereka dikatakan miskin ya enggak. Tapi nggak punya duit juga. Nah, itu yang susah. Ya itu. Untuk menengah itu emang susah. Gimana mereka dikatakan gitu? Punya duit, belum tentu loh. Mereka kemarin ada konten yang gue upload. Mereka memutuskan untuk tidak melakukan begal. Makasih, Pak. Si Bapak nggak lihat-lihat. Mereka alhamdulillah tidak memutuskan untuk berkriminalisasi loh. Itu udah luar biasa loh. Mereka jualan sendiri. Tapi ada loh yang kriminalisasi, ternyata dia dulunya tuh satpam pertukuan mall. Oh, ya, akhirnya tutup. Dia kerja apa? Akhirnya dikeluarin. Dia sempat nyolong. Kasian loh. Nah, baru yang terakhir nih. Yang emang mau dia diem di hotel, di rumah, puluhan tahun juga nggak miskin-miskin, kaya banget. Nah, inilah waktunya, guys. Nah, gue sempat kepikiran, bisa nggak sih Pak Presiden gitu atau Pak Menteri ngumpulin orang-orang kaya? Menggalang. Mereka kelihatan kan dari datanya ya? pajaknya ya. Kan punya datanya kan? Kumpulin aja. Bro, urunan kayak apa kayak? Iya. Buat makan menengah ke sedekah kayak atau gimana kayak? Minim, tapi minim ada minimnya. Minim berapa miliar gitu, nggak usah miliar lah, ratusan juta aja lah. Bagi mereka kecil, Bos. Kalau misalnya duitnya udah MM-an triliunan, ya harusnya ya. Iyalah, lu 100 kali orang 1000. Nah, ada lah pasti di Indonesia kalau 1000 mah. Nah, sehingga banyak orang yang tidak ngerti kan keadaan. Tadi kita habis nelpon bunyi. Tadi kita habis nelpon, memang mereka yang tidak berani keluar. Betul, gue nih penasaran. Ada nih satu temen ya, mati-matian dia nggak percaya, bukan mati-matian sih, dia percaya dengan COVID, cuman katanya itu konspirasi lah, beginilah, begitu ya. Mungkin mereka lah. Bebas lah ya, mereka mempunyai aturan. Tapi dia udah pernah kena COVID nggak? Belum pernah belum. Dan gue lihat setiap hari, everyday itu, ya memang bawa masker, cuman sebagai rutinitas saja. Oke. Istilahnya, ya gue taat dengan pemerintah, tapi gue nggak percaya dengan adanya COVID. Gue telepon ya. Kecak. Gue dapat masker ya. Soalnya lu minum, ntar jadinya kayak silakan makan, jangan menurunkan masker ke dagu. Ke atas tapi dia. Ke dagu, ke atas. Bentar gue telepon, bro. Bentar, anaknya gue telepon. Gue izin ngerokok, Pak. Silakan, bosku. Ini gue loudspeaker. Salah satu temen yang gila banget. Halo. Halo. Bro, gimana? Yo, halo bro. Ya, baik. Bro, ini gue lagi buat konten sore-sore. Oh iya? Gue sengaja nelpon lu mendadak. Soalnya kan, lu kan salah satu orang yang mainstream. Iya kan, gak biasa. Anti mainstream dong. Anti mainstream ya? Oh iya, oke. Gimana nih maksudnya ini? Gini bro, gue lihat lu kan sering ngomong waktu kita lagi ngomong-ngomong. Ya aku percaya ada COVID, cuman ini semua konspirasi dan gue gak percaya kalau COVID itu bener-bener mematikan. Lu pernah kan ngomong seperti itu? Ya betul banget, saya bener-bener ngerasain. Tenang aja, gue gak bakalan nyebut nama lu di sini, lu gak bakalan ditangkap sama nakes. Alamatnya di jalan. Thank you. Gitu, ini gue tetap sembunyiin gitu. Cuman gue kepingin tahu idealis lu kenapa sih sampai sana dan lu punya pikiran kok sampai sana. Kira-kira apa sih yang di dalam pikiran lu? Sebenarnya gini, kalau menurut gue ya, COVID ini bukan penyakit yang tiba-tiba ada, tiba-tiba aja gitu.
menurut gua. Ya. Menurut gua nih kayak banyak akal-akalan dari pemerintah, entah dari negara mana yang nggak usah gua sebut lah ya, negara-negara besar-besar yang memang mau mendominasi ekonomi dunia, gitu loh. Soalnya Oh. gini, kalau menurut mindset gua ya, penyakit COVID ini advance banget loh kalau lu bayangin ya. Gini, bisa ya ada penyakit yang nularnya segampang itu, yang gejalanya susah banget diketahui, dan bahkan ada yang gak ada gejalanya. Menurut gue tuh apaan banget. Lu bayangin deh, yang ada selalu orang berkembang gitu ya bro ya? Iya, bener. Kayak apa ya? terlalu pinter gitu loh penyakitnya. Ngerti gak sih? Kayak menurut gue kalau penyakit alam muncul kayak dari alam itu agak mustahil ya bisa sepinter itu, nah, gitu loh. Kalau gue mau tanya, lu di dalam keluarga lu ada sih yang kena COVID belum? Sejauh ini sih syukurnya belum ada sih. Belum ada, makanya dia nggak percaya gitu loh. Tambah tidak percaya. Gue sama teman gue soalnya di sini ngomong-ngomong kita lagi buat konten gitu, makanya suaranya ada double. Nah, makanya gue mau tanya lagi sama lu sih, sekali aja nih udah terakhir. Terus kalau andaikan kena misalnya gimana? Wah, kalau itu sih jujur susah ya. Tapi lu ini membatasi diri nggak keluar atau keluar terus? Saya kalau keluar sih masih keluar, dan saya kalau masker juga saya masih pakai dengan, soalnya saya ya gimana saya tetap respect lah sama peraturan yang ada. Kan, saya respect menghargai orang sekitar lah. Menghargai. Maksudnya saya bukan kayak orang-orang yang udah nggak percaya COVID terus di tengah jalan pakai masker gitu ya, enggak. Oke. Tetap menghargai lah. Soalnya menurut saya menghargai itu penting lah. Oke. Siap. Thank you bro, thank you. Ya udah, gitu aja, lu jalan lagi. Thank you ya, sorry udah ganggu ya. Yo, bye-bye. Tuh kan, gua ngomong apa kan? Masih banyak ya? Bro, orang yang seperti kayak gitu. Jadi bukan dari sisi orang kita aja, makanya kita hari ini kita bahas mati-matian. Gue nggak ngerti ya, soalnya gue tuh di keluarga dokter, Pak. Jadi istri dokter, papa, mama dokter. Mereka kena Agustus 2020. Udah duluan tuh kenanya. Dan ngerasain, lu bayangin orang tua lu sendiri kena. Itu tuh pikirannya. Pikiran lu apa waktu itu? Dia sudah nulis warisan belum? Iya sedih bos, masalahnya yang kita ketahuan semuanya meninggal bos. Ah itu dia. Setiap hari lo gue dengerin berita, dapat WA, dapat broadcast, dapat telepon. Tapi gue juga dapat WA teman-teman yang di PHK, nggak dapat duit. Itu memang bener. Ekonomi kita lagi termasuk hancur nggak sih hari-hari ini? Bisa dikatakan hancur nggak sih bro? Tapi data CNN beberapa hari yang lalu tuh peningkatan orang kaya Indonesia naik anjing. Masa? Karena jual obat sama oksigen. Itu loh, kan kesel ya. Angka orang kaya Indonesia tapi meningkat tahun 2021. Bener-bener mengecam setiap orang-orang yang menyimpan obat, menimbun obat, yang sengaja menjual lebih mahal. Karena dadakan. Ini semua dadakan. Gua tuh dulu awal pertama kali PPKM itu langsung menganalisa. Nah, yang pertama gua analisa adalah berapa vaksin yang kita order dari luar. Ada 73 juta. Dari Februari sampai bulan Juni ada berapa orang yang divaksin? 3,1 juta. Ada berapa yang kadaluarsa? 780 ribu vaksin kadaluarsa. Hilang dong tuh. Bukan. Kenapa akhirnya dibuat panic attack? Oke. Biar vaksin. Laris manis. Tapi itu kan analisa bego-begoan. Nah, oke lah, kita anggaplah kita orang bego. Ini kan dari istilahnya omongannya kita sendiri ya. Sehingga apakah rakyat Indonesia harus dibuat panik baru sadar harus vaksin? Iya. Jangan bego lah gitu loh. Ya vaksin lah. Iya. Banyak ada yang bilang kalau divaksin nanti ditanam chip. Betul. Terus KTP masih fotokopi. Iya. Anda rasa kita ini apa? Star Wars. Masih jauh dong, masih jauh. Indonesia belum sepintar itu guys. belum sepintar itu. Cuman ada juga yang ngomong melalui KTP nanti bisa jadi chip. Ya Allah, KTP loh. Apa nomor telepon? Hah? Masukin microchip. Susah bosku. Ya jadi yang lu harus kira, lu sekarang pakai handphone kan, lu kemana-mana juga ada ketahuan, bener nggak? Itu yang lu nggak sadar. Pakai handphone setiap hari, lu udah ketahuan, lu nyarain GPS kan setiap hari. Location lu pasti akan ketahuan, nomor telepon lu berapa, dicek, lu letaknya di mana bakalan ketahuan. Jadi nggak usah masukin chip lah bos.
dari sini udah ketahuan. Kita semua sekarang udah kebutuhan primer nih. Primer. Iya kan? Primer. Kalau nggak ada ini kita mati. Sekarang tuh nggak buka handphone, bangun tidur buka handphone. Aneh. Kalau bangun tidur ada yang aneh nih. Oh iya handphone dulu. Yang lu ambil pasti handphone dulu, lepas dari charger, bener nggak? Setuju. Makanya itu buat kalian yang punya pikiran cetek, di vaksin itu ditanam chip. Gak usah jauh-jauh bos. Ayolah. Lu dari handphone lu aja udah ketahuan lu di mana. Makanya kenapa kok melacak orang tuh segampang itu gitu loh. Sehingga ada teori kapan ini selesai pada saat minimum 90% rakyat Indonesia sudah divaksin. Tapi rasanya nggak bisa, Bu. Hah? Gue masih nggak percaya sih, bro, itu bakalan selesai. Gue nggak tahu, lebih tepatnya. Gue nggak mau ngomong. Ngeri, bener kalau kita ngomong-ngomong ngeri. Nah, ini gue punya teman kebetulan dia Satgas bergabung di Covid. Satgas Covid Jawa Timur. Ya, kita mesti tahu dong. Jadi kebenarannya gimana? Soalnya kan selama ini kita cuman dengar dari berita. Hoax kira-kira. Nah, makanya itu ternyata Covid tidak ada, guys. Enggak. Nah, lu yang ngomong aja deh. Ini temen gue. Oke. Kebetulan. Halo. Assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum. Iya. Apa kabar Mas Jibril? Alhamdulillah sehat-sehat Mas. Sehat selalu ya. Nah, ini saya bareng Mas Re lagi pengen minta informasinya. Kita lagi buat konten nih ceritanya. Kita pengen tahu informasinya dari Satgas Covid. Kira-kira nih keadaan Covid saat ini tuh seperti apa sih? Mungkin Mas Re mau nanya. Betul. Jadi gini Mas, salam kenal, saya Raymond. Nanti mungkin masuk di Race Channel. Halo Mas Jibril ya? Mas Jibril. Mas, Dokter Jibril ini mau tanya. Ini kalau kita ngomong mengenai Covid dari hari ini gimana sih Mas? Keadaannya? Keadaannya tuh gimana sih? Iya, jadi memang kan kalau kita lihat kalau secara overall di Indonesia sekarang ini kan peningkatannya jauh lebih signifikan dibandingkan tahun lalu ya. Bahkan kasus harian kita itu bisa mencapai di angka 40-50 ribu. Dimana memang salah satu penyebab utamanya selain dari mobilitas yang naik juga ada varian Delta. Varian Delta yang kita temukan sekarang ini kemampuan menularnya jauh lebih menular. Bahkan satu orang itu bisa resiko menular sampai ke 8 orang. Wow. Dengan kenaikan kasus tersebut, otomatis ya ini ya surprising gitu. Dulu itu sebelum Lebaran rumah sakit itu udah sepi. Rumah sakit itu bahkan terisinya itu cuma 20%, 15%, paling banter 30%. Nah, pasca Lebaran kemarin di awal-awal Juli, di akhir-akhir Juni itu tiba-tiba naik drastis sampai 80%. Drastis ya, Dok ya? Nah, setelah dilakukan ya penelaahan lebih lanjut, ya selain memang biasanya habis libur panjang itu mobilitas naik, terus mungkin kepatuhan terhadap protokol kesehatan kita juga naik turun juga ya. Terus dari varian-varian baru kita temukan varian Delta seperti itu, sehingga siap. memang karena kenaikannya itu jauh lebih kencang, makanya sekarang kita sering ya melihat rumah sakit penuh, terus habis itu nggak dapat rumah sakit, keliling-keliling. Ya memang karena kapasitas kalau misalnya di rumah sakit ini kita tingkatkan, tapi kalau misalnya di hulunya nggak dihentikan, ya nggak akan berhenti kasusnya. Nggak akan selesai ya, Dok ya. Jadi mesti benar-benar ditaati bener ya, Dok ya, dari semuanya itu. Kalau dari Satgas Covid-nya sendiri sudah ada istilahnya akan mengadakan apa nggak, Dok, untuk di Surabaya sendiri ini aja deh, jangan ngomong Indonesia ya. Jawa Timur beliau. Oh ya, oke. Jawa Timur ini kira-kira Satgas Covid akan memberikan suatu himbauan apa lagi atau treatment apa lagi kira-kira? Ya banyak ya, jadi mulai dari yang kemarin jadi concern kan masalah isoman. Jadi jumlah isoman ini juga naik cukup tinggi. Per kemarin kalau nggak salah ada kurang lebih ada 22.000 masyarakat Jawa Timur yang melakukan isolasi mandiri. Itu pun yang sudah lapor ya, karena kita tahu banyak masyarakat yang tes kita terus habis itu nggak lapor, isoman sendiri tanpa pengawasan. Tapi paling nggak itu kita sudah mulai coba petakan, terus kita kita mobilisasi. Karena sekarang kan sudah ada rumah sakit darurat lapangan di Indrapura, di BWS, terus habis itu rumah sakit lapangan tembak di Surabaya kemarin, terus habis itu di asrama haji. Jadi orang-orang yang isolasi mandiri yang memang tidak siap untuk isolasi mandiri, yuk kita pindah saja. Dan kita juga menyiapkan pembagian oksigen gratis sebanyak 1.500 meter kubik per hari. Ada pusat pengisiannya ada di
Dishub Surabaya, Jawa Timur ya, di Surabaya, terus di Sidoarjo sama Gresik di Satlantas. Jadi supaya masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri dan memang membutuhkan oksigen bisa isi ulang di sana gratis dengan kapasitas maksimal per hari bisa sampai 500 tabung. Mantap. Terus yang selanjutnya mantap banget. Kita juga membatasi mobilitas ya. Memang ini yang paling menantang ya, karena membatasi mobilitas itu salah satu hal yang kalau secara epidemiologis memang ya semua epidemiolog pasti menyarankan itu ya, tapi secara secara ekonomi. sosial itu kan paling susah karena itu kan ekonomi lagi, lu pasti seneng kalau membatasi ekonomi. orang untuk bisa beraktivitas, membatasi orang untuk mencari makan dan sebagainya. Nah itulah yang kita lakukan dengan pelan-pelan, dengan soft, dengan dengan pendekatan yang lebih humanis plus kadang-kadang juga harus tegas seperti itu. Siap. Makasih dok. Mungkin itu sedikit pertanyaan yang menjadi teka-teki selama ini, maksudnya. PPKM berpengaruh besar nggak sih dok? Kalau kita lihat sekarang dari board atau bed okupansi rumah sakit itu sudah nggak naik lagi perubahannya. Jadi syukur. Jadi dulu itu dari 30 sampai ke 80% itu bulan Juni awal Juni sampai akhir Juni itu naiknya kenceng banget. Tapi selama PPKM itu mendatar. Jadi bornya sekitar 80%, nggak sampai kayak Jakarta atau Jawa Barat yang sampai 90-95% ya. Itu bisa mendatar. Tapi masih belum turun. Nah ini problemnya. Yang kedua, tapi kalau di rumah sakit lapangan itu sudah mulai turun. Kemarin pas awal PPKM itu 75% keterisiannya. Sekarang sudah 57%. Dari kasus harian, ya memang kemarin sempat surprise ya, karena kita memutuskan untuk melakukan testing sebanyak 82.000 tes per minggu, 2 kali standar WHO. Karena dengan kemampuan tesnya lebih besar, harapannya kan bisa ketangkepin semua nih, masukkan ke rumah sakit semua, biar mereka itu nggak berkeliaran kemana-mana gitu. Awal kemarin memang kaget, kasus sampai 8 ribuan. Tapi dengan tes yang sama, kita cek 2 hari terakhir ini sudah mulai agak turun ya, di angka 5.000, 4.000. Harapannya sih ini bisa konsisten menurun seperti itu. Kira-kira ada target untuk penurunan nggak, dok? Kita masih tengah-tengah lah, belum benar-benar 100% memuaskan, tapi paling tidak kita bisa mengerem gitu. Beban rumah sakit itu sekarang sudah tidak bertambah, gitu. Berkurang, tapi berkurangnya masih perlu diteruskan gitu. Iya. Oke, thank you Dokter Jibril. Mudah-mudahan tetap sehat. Salam buat keluarga. Sehat selalu dok. Sehat. Salam buat teman-teman juga biar sehat selalu. Teman-teman saat COVID bisa kerja dengan baik. Thank you banget. Thank you. Yo bye. Masih. Lu pernah kena COVID gak sih? Belum, gue juga belum. Jangan sampai, oke. Jangan sampai. Tapi kita sehat-sehat selalu. Bukan, kan ada yang bilang nih pas Delta nih dia nyerang sendi. Kakak iparku kan sekarang lagi COVID. Katanya kayak abis digebukin orang sekampung. Terus gue tanya dong, kapan lu terakhir digebukin orang sekampung? Jangan sampai lu ngobok kampungnya kampung mana? Kapan Anda terakhir digebukin orang sekampung? Kok bisa tahu rasanya? Ya mungkin. Pokoknya gak enak lah badan. Lu jangan sampai tanya itu RT RW berapa yang gebukin lu. Salah ya. Biar semuanya clear gitu. Kita tuh harus konfirmasi sebenarnya sama orang yang udah pernah COVID dan selamat. Oke, gue punya satu teman. Dia ini mengalami COVID lumayan rada parah. Karena kenapa gue ngomong parah? Karena dia mengalami sampai masuk rumah sakit dan keluar rumah sakit. Sampai pakai regulator nggak? Sampai, semuanya udah sampai. Sumpah. Sadar bro sampai sekarang. Ada yang sadar pak. Menteri Perdagangan. Apa kita telepon Menteri Perdagangan? Jangan bro, terlalu jauh. Kita telepon nih orang nih ya. Kan salah satu korban COVID yang koma. Terus bangun tuh Menteri Perdagangan. Ini juga ya? Enggak, dia nggak sampai koma sih rasanya. Tapi sampai pakai cuman dia satu keluarga kena, cuman dia yang paling parah nih. Gue coba ya, gue telepon ya. Halo. Bro, yeah. Raymond bro. Iya Mon. Ini gue lagi buat konten. Jujur aja, ini gue berusaha untuk nggak nyebutin nama, cuman gue ini penasaran. Ini kan gue lagi sama teman gue nih, lagi buat konten nih berdua, iseng-iseng sore. Nah, kita ngomongin tentang COVID. Sorry nih, gue nggak nyebutin nama, jadi lu tenang aja. Tapi jujur aja, lu salah satu. Nama gue Bunga ya men ya? Iya Bunga, katanya namanya Bunga. Kumbang dong, kumbang. Kalau Bunga cewek dong, kalau cowok kumbang. Iya, gini bro. Gue mau tanya bro, waktu lu sebagai survivor dari COVID ya kan, pertama-tamanya itu apa sih yang lu rasain biar para netizen ini pada tahu gitu loh, maksudnya
Apa sih yang dirasain gitu loh. Kira-kira waktu pertama-tama gimana bro? Gimana cara selamat? Iya. Halo? Iya. Iya. Yang di awal-awal kena kan ya? Iya awal-awal kena lah, lu kaget nggak lihat hasil positif? Nah kan gitu kan ke orang hamil Ya, kan. jadi ini sih yang gue rasain waktu itu udah kayak biasa aja, kayak flu gitu awalnya. Kayak flu. Kayak flu, demam. Demam belum keluar, batuknya belum ada. Jadi gue cuma lemas aja. Kayak kedinginan, demam di kamar. Terus gue pikir itu cuma flu biasa. Lu kerokan nggak? Kenapa? Lu kerokan nggak? Gua sih nggak sampai kerokan, cuma gua telanjang aja gitu. Oh telanjang. Kedinginan. Oke, cut dulu bentar, cut setting kamera dulu. Oke. Terus kenapa lu di kamar gimana? Jadi gua dulu di kamar tuh kedinginan banget. Bro. Telanjang lu. Karena kedinginan gua telanjang gitu. Kalau gua kepanasan gua pakai baju tangan kebalik, otaknya gara-gara kena Covid. Terus. Ya itu, jadi gue pikir sih flu biasa. Terus setelah itu gue obatin normal aja sih, pakai kayak obat-obatan biasa. Nggak mempan, sehari 2 hari tambah parah gitu. Parahnya gimana? Parahnya gimana bro? Parahnya sih demamnya tuh nggak hilang, tapi tambah parah. Nggak turun sama sekali bro? Batuk. Kenapa? Nggak turun sama sekali? Turun tapi cuma setengah jam doang aja. After setengah jam langsung dia panas lagi gitu. Waduh. Parah. Terus. Katanya lu sampai masuk rumah sakit? Ya, jadi gue udah nggak kuat. Karena apa sih nggak bikin gue nggak kuat tuh adalah batuknya udah parah, tenggorokannya udah kayak disilat-silat gitu sih. Sakit banget bro. Udah tenggorokan. Terus pernah banget. Katanya ngecek toraks nggak bro? Waktu di rumah sakit dicek toraks sih, udah ada bercak-bercaknya semua gitu. Aduh. Terus. Ya itu yang bikin parah, batuknya udah nggak selesai, tenggorokannya udah perih sakit, napasnya juga ngos-ngosan napas. Batuk. Jadi tiap kita napas tuh bengek gitu, parunya gitu. Sakit gitu loh. Kalau enggak kayak nggak bisa napas panjang gitu loh. Oh, napas panjang gatel langsung batuk lagi gitu kan? Batuk betul. Habis waktu kita mau napas gitu dia kebatuk. Terus waktu napas itu kayak jantungnya, kayak parunya tuh sakit gitu loh. Aduh. Berarti benar-benar menyakitkan ya bro? Ya bener, menyakitkan banget sih. Nggak enak banget ya bro? Itu saturasi sampai berapa? Saturasi sampai berapa bro kata temen gue? Saturasi waktu itu gue di 91. Waduh. Terus turun lagi sempat di 89. Yang paling rendah lu pernah ngalamin nggak bro? Pernah, di 86. 86, itu udah nggak enak semua tuh bro? Iya. Lu pakai regulator berarti, pakai oksigen? Pakai regulator oksigen semua dong? Oksigen. Jadi waktu itu gue nggak bisa lepas dari oksigen, harus pakai terus. Waduh. Waduh. Parah sih. Nggak enak banget ya? Nggak enak, bener-bener nggak enak sih. Sudah kepikiran meninggal berarti? Udah kepikiran nggak bro? Untungnya waktu itu gue sih mikir, ini COVID udah pasti gue sembuh. Positive thinking terus gitu, ya bro? Iya, kira-kira lu bisa nggak kasih omongan-omongan buat orang-orang yang mungkin hari-hari ini lagi sakit bro? Maksudnya apa sih yang harus dipikirin sama kita? Ya, satu hal sih waktu gue yang ngalamin kemarin sih, satu kita harus positive thinking aja bahwa kita bisa sembuh, satu. Kedua jangan mikir yang negatif, positif aja. Sama makan bro, makannya banyakin makannya. Tapi sempet indra perasa hilang nggak bro? Hilang semua gue, jadi nggak bisa bau, nggak bisa ngerasain apapun. Waduh, nggak enak banget ya. Iya. Berapa lama di rumah sakit pak? Berapa lama bos? Di rumah sakit gue 12 hari. 12 hari? Iya. Dan total waktu lu sakit tuh berarti total berapa hari? 1 bulan? 12 hari kalau di rumah gue waktu itu mandiri itu, ngawal gue mau selesai sendiri itu sekitar 4 harian. Terus nggak kuat gue ke UGD ke rumah sakit itu udah 12 hari, berapa hari tuh? 16 hari. Terus di rumah gue isoman lagi. Pokoknya totally semua sebulan lebih dah. Tuh kan, sebulan. Wih. Nularin kanan kiri nggak? Iya, yang ketularan siapa aja bro waktu itu? Serumah, kena semua. Wih, serumah masuk rumah sakit semua bro? Yang masuk rumah sakit sih ya nyokap. Nyokap sama lu aja ya? Iya, sama aku aja. Anak-anak diungsiin semua tuh waktu kemarin? Anak-anak diungsiin semua, iya. Oke. Ya udahlah, pokoknya gue berbahagia, teman gue setidaknya lewat dari maut. Dan gue berharap lu baik-baik aja, sehat selalu, jaga terus bro, podcast, oke?
Siap, pasti bro. Thank you bos ya. Bro. Makasih, Thank makasih you, bos. banyak. Yo. Makasih, sama-sama. See you. Parah lo guys. Ngeri ya? Ngeri bro. Lu serumah, lu mesti saturasi, paru-paru sakit, napas sakit. Dulu napas kita gratis guys, sekarang bayar bos. Ngeri. Ngeri banget. Mau ngomong apa lagi ya? Kalau udah dengerin kayak gini ya kita cuman bisa ngomong, ya buat kalian hati-hati deh. Cuman saya mau ngomong, ada tadi saya baca di salah satu IG teman saya, Bahwa PPKM, oh bukan saya ya? bagus banget sih menurut gua, menginspirasi banget. Ini kata-kata mungkin kalian bisa dengerin. Saya memakai masker di depan umum, berdiri terpisah 2 meter dari Anda, dan saya mencuci tangan saya. Saya ingin Anda tahu bahwa saya menghormati Anda dan bahwa saya bisa saja tanpa gejala dan memberikan virus terhadap Anda. Saya bukan hidup dengan ketakutan kepada virus, tapi saya hanya ingin menjadi bagian dari solusi dan bukan menjadi masalah bagi Anda. Saya tidak pernah merasa pemerintah mengatur kehidupan saya. Saya justru menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berkontribusi kepada masyarakat. Dunia tidak hanya berputar di sekitar saya. Virus ini tidak mengenal suku, ras, warna kulit, usia, status sosial, ekonomi, atau apapun. Mengenakan masker dan berdiri terpisah 2 meter tidak membuat saya paranoid, lemah, takut, bodoh, atau bahkan dikendalikan orang lain. Hal itu justru membuat saya peduli dan respect. Saya memakai masker untuk melindungi Anda, Anda pun memakai masker untuk melindungi saya. Jadi sekarang udah waktunya bahu-membahu bro. Sudah nggak bisa kita berdiri sendiri. Jangan percaya apa ya omongan orang masa. Dia nggak mau banyak bicara, dia udah ketakutan guys. Bukan, kalau dari gue sih, kalau kalian gak mau ngelindungin orang lain, at least lu peduli diri sendiri lah. Ya betul. Udah, gitu doang. Tapi setidaknya kalau kita, kalau dalam keagamaan mungkin ya, kalau lu mendoakan orang lain itu sehat, kita juga akan diberikan kesehatan. True. Bener nggak? Kalau dari faktor ekonomi justru ribet. Kita mau ngomong ini masih ribet. Kalau lu yang biasanya lebih apal mengenai ekonomi. Tapi hari ini gue melihat COVID sebagai salah satu yang nyata dan hadir di kehidupan kita. Iya. Dan bagaimana kita Minimalisir. Ya, minimalisir dan juga menanggapi COVID ini. Semua terserah Anda. Lewat. Lewat deh. Kan lewat bisa 2. Betul. Lewat lu hidup. Lewat. Atau lu lewat ke atas. Yongkro. Oke. Udah ya? Udah ya. Serem. Serem, mengerikan.